Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila sebagai host dalam podcast kali ini bersama kedua teman saya. Yang pertama ada Ahmad Ferdiansyah dan yang kedua ada Liza Olivia. Pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai responsibility centers atau revenue and expense centers. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Setiap perusahaan yang didirikan tentu memiliki suatu tujuan dalam menjalankan usahanya. Tujuan dari perusahaan tersebut juga sangat beragam. Dapat bertujuan untuk mencari laba, atau bahkan ada pula perusahaan yang bertujuan untuk membantu sesama. Apapun jenis dan tujuan dari perusahaan tersebut, tentu setiap perusahaan memerlukan strategi dalam mencapai kegiatan usahanya, agar setiap tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Salah satu cara untuk mencapai tujuan dari suatu usaha atau bisnis yaitu dengan adanya responsibility centers. Responsibility centers adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatannya. Umumnya, suatu perusahaan merupakan kumpulan dari responsibility centers yang masing-masing diwakili oleh suatu kotak tabel organisasi. Suatu responsibility centers hadir untuk menyelesaikan satu atau beberapa sasaran, diistilahkan dengan tujuan. Perusahaan secara keseluruhan mempunyai tujuan dan senior manajemen dan memutuskan pada serangkaian strategi untuk menyelesaikan tujuan tersebut. Tujuan dari berbagai responsibility centers di perusahaan adalah untuk membantu mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan. Karena setiap organisasi adalah merupakan jumlah dari responsibility centers-nya. Jika tiap responsibility center sukses dengan tujuannya, maka tujuan organisasi akan diraih. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, saya akan tanya nih sama Kak Ferdi, Ahmad Ferdiansyah, yaitu apakah yang dimaksud dengan responsibility centers? Oke, terima kasih kepada Kak Nabila. Responsibility Center adalah bagian segmen
atau subunit dari organisasi yang manajernya bertanggung jawab atas kumpulan aktivitas tertentu. Sedangkan menurut Hansen dan Moven, pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Mungkin itu yang dimaksud dengan responsibility center. Baik, terima kasih untuk Kak Ferdi atas penjelasannya, yaitu responsibility center tadi adalah bagian segmen atau subunit dari organisasi yang manajernya bertanggung jawab atas kumpulan aktivitas tertentu dan merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Adapun untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin saya akan tanyakan kepada Kak Liza Olivia, apa saja sih jenis-jenis dari responsibility centers? Pada Kak Liza, mohon penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis responsibility center. Ada 4 jenis-jenis responsibility center ini. Yang pertama itu ada pusat biaya atau yang disebut dengan expense center. Pusat biaya ini atau expense center ini adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu unit organisasi disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan, bukan nilai output yang dihasilkan. Contoh dari expense center ini adalah
Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua itu ada Pusat Pendapatan atau Revenue Center. Revenue Center ini adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contoh pusat pendapatan ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga itu ada Pusat Laba atau Profit Center. Pusat laba atau profit center ini adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input atau expense dengan output revenue dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya BUMN dan BUMD, objek pariwisata milik Pemda, bandara, dan pelabuhan. Yang terakhir itu ada pusat investasi atau investment center. Investment center ini adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contohnya, Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Itulah mengenai sedikit jelas jenis responsibility center. Baik, terima kasih Kak Liza atas jawabannya. Yaitu dari jenis-jenis responsibility centers tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Liza tadi ada 4. Yang pertama itu ada pusat biaya, yaitu sebagai pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Sedangkan yang kedua ada pusat pendapatan, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga ada pusat laba, yaitu pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input dengan output dalam suatu satuan moneter. Sedangkan yang terakhir yaitu adalah pusat investasi, yaitu sebagai pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu saya akan bertanya kepada Kak Ferdi, apa saja manfaat dari responsibility centers? Pada Kak Ferdi, dipersilahkan. Terima kasih pada Kak Nabila. Berbagai manfaat responsibility
Center, yaitu yang pertama ada sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilai kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi, selanjutnya manfaat dari responsibility center yaitu untuk memfasilitasi terbentuknya tujuan dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer intinya sendiri. Yang kelima, ada mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang selanjutnya ada sebagai alat pengendalian anggaran. Mungkin itu saja, saya kembalikan pada Kak Nadia. Terima kasih pada Kak Ferdi untuk jawaban dari manfaat responsibility center tadi. Seperti yang dijelaskan, yang pertama itu sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, untuk memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, untuk mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi. Yang kelima, untuk mendorong kreativitas. Yang keenam, untuk melaksanakan strategi organisasi, dan yang ketujuh sebagai alat pengendalian anggaran. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang telah dibahas pada kesempatan kali ini, pada Kak Liza, apa aja sih dari kesimpulan yang bisa diambil? Pada Kak Liza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Nila. Jadi kesimpulan podcast pada pertemuan kali ini, yang pertama itu kita sudah mengetahui itu apa pengertian dari responsibility center, yang artinya suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatannya. Yang umumnya suatu perusahaan itu merupakan kumpulan dari responsibility center yang masing-masing diwakili oleh suatu kota atau organisasi. Kita mengetahui respons center di dalam bidang ekonomi, yaitu ada pusat biaya atau expense center, adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Ada pusat pendapatan atau revenue center,
adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Ada pusat laba atau profit center. Pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input atau expense dengan output revenue dalam satuan moneter. Kinerja manajer ini dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Dan terakhir ada pusat investasi atau investment center. Ini adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan, dikaitkan dengan investasi yang ditanamkannya pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Itulah pada ya kesimpulan pada podcast kita kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Liza untuk penjelasan dari kesimpulan yang telah dibahas dari podcast kali ini. Baiklah, itu saja yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.